Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Hopefully you are in a good condition. What are you doing by the way? Do you have any planning for today? What are you going to do today? Alright, kalian ada rencana nggak pada mau ngapain hari ini? And do you know how to say English? If you wanna do something, do you know how to say in English? Kalau kalian mau melakukan sesuatu, kalian udah tahu nggak bagaimana menyatakannya dalam bahasa Inggris? For example, you are going to watch a movie. Misalnya kalian mau nonton film. How do you say it in English? Alright, so today we talk about this. Jadi nanti setelah belajar ini, you will be able to say your intention, keinginan ya, by using this expression. Okay, and our topic today about future tense ya. Jadi future tense ciri-cirinya itu ada tentang be going to, will, and shall. So, let's start. Alright, apa itu simple future tense? Ya, this is one of tenses in English, salah satu tenses dalam bahasa Inggris. But some of you will say, Miss, tensesnya susah, tenses is very difficult. Don't be worried for that. Ya, jangan khawatir. Because you don't need to remember all the formula or the form. Mungkin karena banyak rumus-rumusnya ya susah ya. Tapi yang penting itu you understand kapan digunakan, seperti apa penggunaannya, dan lain sebagainya. So let's discuss it now. Simple future tense itu adalah suatu bentuk kata kerja ya yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan. It means that kalau sekarang ini kan namanya present. Kalau yang udah lewat itu namanya past. Berarti kalau yang akan datang itu namanya future. Secara spontan dan terencana. Okay? Yes, we will talk about rumus simple future tense, tapi try to understand it. Ya, jadi ketika kalian mau menyatakan sesuatu yang akan terjadi, ada dua pilihan, yaitu menggunakan will atau shall. Ya, will atau shall ini adalah penandanya yang artinya akan, sama be going to. Be ini diganti dengan is, am, atau are, tergantung subjeknya. Oke? Artinya juga akan. Kalau kalian cari di kamus going to itu pasti artinya sedang pergi. No. In this case itu artinya akan atau mau. Itulah yang kalian gunakan when you want to say your intention. Yang mau kalian katakan ketika kalian mau mengatakan apa yang ingin kalian lakukan, for example ya. Jadi simple future tense itu ada will atau shall. Setelah itu harus verb one. Ingat ya, bare infinitive. Verb one. Misalnya I will study. I will do my homework. Atau kalau setelah menggunakan going to, itu menggunakan verb one juga. Misalnya I am, kita pakai am ya karena subjeknya I. I am going to do my homework. Misalnya, aku mau ngerjain PR. Oke. Miss, apa perbedaannya? Kapan kita menggunakan will, kapan kita menggunakan going to? Jadi ketika kita menggunakan will sama shall itu untuk hal-hal yang memang akan dilakukan tapi belum pasti nih. Misalnya kalian berjanji sama teman kalian akan mengunjungi rumah temannya. I will visit your home. Tapi itu masih seperti 80% lah kalian akan mengunjunginya. But when you say, I'm going to visit your home, it means that kalian sudah siap-siap, tinggal berangkat nih, tinggal ngunjungin rumah temennya. Jadi yang mungkin terjadi itu adalah kemungkinan paling besar itu dengan menggunakan going to. Tapi sebenarnya artinya sama, tapi the intention-nya itu berbeda. Ya, jadi
I hope you can understand it well. Alright, so now we go to the form ya. Jadi bahasa Inggris itu ada yang namanya positif, negatif, dan interrogatif ya. Kalau positif itu berarti artinya you will win. They are going to come. Mereka akan menang, mereka akan datang gitu ya. In negatifnya tuh kita tinggal tambahin not-nya aja setelah be atau setelah will. Dan setelah itu going to plus verb 1. They aren't going to come. You won't win. Jadi won't di sini itu adalah will not ya, disingkat jadi won't. They are not. Aren't ya, they are not. Kenapa pakai are? Karena subjeknya they. And we go to interrogative. Kalau interrogative pasti kata bantunya itu yaitu will atau to be-nya itu di depan. Jadi dia dalam bentuk pertanyaan. Will you win? Akankah kamu menang? Are they going to come? Apakah mereka akan datang? Okay, so we can answer yes or no. Alright. Now, we go to the next one. Ya, kapan menggunakan will sama shall? Karena mereka sama-sama digunakan di future kalau presentasinya tidak terlalu tinggi akan terjadi, gitu kan? Jadi di British English ya, jadi bahasa Inggris itu ada istilahnya British and American English. Kalau di British English, will itu digunakan untuk subjek you, they, he, she, it. Kalau shall itu hanya untuk I sama we. Tapi kalau American English, will itu untuk I, you, they, we. Shall itu he, she, it. Atau will itu bisa digunakan untuk all subject. Ya, untuk semua subjek. Jadi, jangan heran, sometimes kalau kalian baca textbook, there will be say he shall. Tapi itu jarang ya, karena kita belajar di Indonesia ini, kita lebih banyak kalau grammar itu, kalau bentuk seperti ini, itu ke British English. Alright. Yes, this one. Will sama going itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah prediksi atau pernyataan tentang suatu hal yang kita pikir akan terjadi atau dikerjakannya. Bisa memakai will atau going to. For example, be careful, you will hurt yourself. Watch out, you are going to hurt yourself gitu ya. Bisa pakai will, bisa pakai going to kalau mau buat prediksi. Kalau mau menjelaskan sebuah perencanaan, rencana yang telah diputuskan pada masa lampau dan akan dikerjakan di masa datang, hanya bisa memakai be going to. Misalnya kemarin kalian udah merencanakan mau ke sekolah. So you only say that I'm going to the school today. Gitu. Ya. Alright. And another example like I'm going to paint my bedroom tomorrow. Ya, ini udah direncanakan nih. Jadi ini pasti akan terjadi. Alright. Dan ketika ingin menjelaskan tentang sebuah keinginan or intention, ya keinginan yang tiba-tiba terbersit dalam pikiran hanya bisa memakai will. Misalnya gini, I will marry with him, misalnya gitu. Tiba-tiba terbesit ya, jadi menggunakan will. For example, another example, ask your teacher about it. He will help you, gitu, ya kan? Ini kan spontan ya, spontan pernyataannya. Alright. Jadi ada time sinyal. Ini adalah karakteristik supaya kita tahu kalau sentence itu ya, itu adalah simple future tense ya. Ketika ada tomorrow, besok, a year later, kalau ada later itu pasti future. Setahun kemudian, a year remaining, setahun berjalan, after this, setelah ini, segera, terus lagi next week, next Sunday, next weekend, next year, and so on. Alright? Okay, do you have any question? If you have any question, don't hesitate to ask me. And I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Hopefully you can understand well, and please do your assignment by taking a notes. Ya, jadi tugasnya hanya mencatat, but make sure what you
what you write you have understood well. Jadi apa yang kalian tulis harus dipahami dengan baik. That's all. Thank you.